mereka lebih banyak suka game-game yang banyak tantangannya gitu. Tantangan nggak mungkin kalau misalnya kayak main game gitu aja menonton kan tanpa ada tantangan. Gitu juga dengan kehidupan, semakin ditantang, semakin dapat tantangan kehidupan, itu makin seru sebenarnya. Kak Adik kan mau tanya nih. Jadi kan dalam kehidupan ini kan pasti ada namanya cobaan gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi cobaan ini tadi, Kak? Karena kan ada juga karena gara-gara cobaan ini orang itu malas berdakwah dan ada juga sampai berhenti berdakwah gitu, Kak. Nah, itu bagaimana sih, Kak, solusinya gitu, Kak? Ya, apa namanya itu, kalau misalnya masalah cobaan dalam hidup itu pasti kan semua menghadapi, nggak mungkin kita nggak menghadapi kan. Ketika Allah berikan cobaan itu ya kita seharusnya jangan mengeluh gitu, tapi kita harus malah bersyukur ya dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan itu. Karena apa? Karena buktinya Allah tuh sayang sama kita ya. Kalau kita dikasih cobaan berarti kan kita biasanya kan dekat sama Allah ya, mendekatkan diri sama Allah, minta solusi sama Allah ya. Misalnya kayak sholat tahajudnya ditingkatkan dan sebagainya kan, sering curhat sama Allah pada akhirnya gitu kan. Dan nggak mungkin Allah nggak berikan cobaan. Kalau memang dia nggak mau dicoba jangan hidup, itu intinya ya kan. Pasti orang yang udah di hidup tuh pasti Allah berikan cobaan gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita ini ya, Adik misalnya suka nonton game nggak? Nonton game, main game nggak? Kalau misalnya main game itu memang dari dulu tuh kurang suka ya. Kalau kakak sendiri suka kali ya main game, sampai pernah ya main dari pagi sampai malam tuh pernah begadang main game. Makanya kenapa banyak gamers itu, karena mereka tuh memang suka sama game. Dan kalau game itu pun kalau memang dia nggak ada tantangan itu jadinya membosankan. Nah, kalau misalnya enteng aja gamenya kayak membosankan kan. Karena itu ya, gamers itu biasanya mereka lebih banyak suka game-game yang banyak tantangannya gitu. Tantangan nggak mungkin kalau misalnya kayak main game gitu aja menonton kan tanpa ada tantangan. Gitu juga dengan kehidupan, semakin ditantang, semakin dapat tantangan kehidupan, itu makin seru sebenarnya gitu kan. Contoh misalnya kayak gini, Adik suka makan somai dengan saus atau somai aja tanpa saus? Ya pakai saus lah. Ya pakai saus ya. Kalau pakai sausnya tak sedap. Sedap kan? Macam itu juga kehidupan. Gitu kehidupan. Kalau kehidupan itu nggak ada tantangannya gitu aja, rasanya kayak nggak seru gitu kan. Nggak seru, nggak ada rasa kayak gitu. Jadi gitu juga kalau memang kita ingin hidup yang mana ya, yang merasakan keseruan dalam cobaan ini, ya kita harus menghargai, harus bersyukur dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan. Ketika kita bisa melewati semua cobaan itu, kadang kita merasa ya Allah begini ya rasanya gitu kan. Ketika Allah uji kita bisa menyelesaikan ujian tersebut, dan kita akhirnya merasa Allah tuh bersama kita, Allah tuh dekat sama kita gitu kan. Dan itu adalah bukti Allah tuh sayang sama kita ya. Kalau memang Allah nggak berikan cobaan, seharusnya kita harus bertanya sama Allah gitu kan. Maksudnya bertanya kepada diri sendiri, kenapa Allah nggak berikan cobaan kepada kita? Apakah Allah itu nggak sayang sama kita gitu kan? Karena apa? Karena kan ada juga yang kemudian orang dikasih kenikmatan ya, dia punya kekayaan, dia punya pekerjaan yang bagus, punya anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng misalnya, dia pada akhirnya sombong dengan itu semua ya, dan pemberian itu bahkan itu seakan-akan itu semua didapatkan oleh dirinya kayak gitu kan. Kayak ya, misalkan kayak Adek tahu kisah ini nggak, Karun? Tahu. Kisah Karun itu kan dia kan orang yang kaya gitu kan, kaya raya dan sebagainya. Dia merasa bahwa hartanya itu adalah dia peroleh sendiri gitu, bukan karena memang Allah yang berikan gitu kan. Sehingga dia merasa sombong dan dia semakin jauh dengan Allah dengan kekayaannya tadi gitu kan, sehingga Allah berikan azab juga kepada dia kan. Bahkan juga ada tuh cerita Sa'labah ya, cerita Sa'labah yang gembala kambing, yang kemudian dulunya ketika dia miskin, dia dekat dengan Allah ya. Dia dekat sama Allah. Ketika tadi ternaknya itu mengalami perkembangbiakan, kemudian dia tuh jauh sama Allah. Nah, jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika Allah berikan cobaan-cobaan yang seperti itu, malah seharusnya kita bersyukur karena kita dengan itu selalu dekat sama Allah. Itu yang
sangat merasakan itulah kemudian nikmat yang sangat besar ya, nikmat sangat besar ketika Allah dekat sama kita, Allah ridho dengan kehidupan kita walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi disitulah kenikmatan hidup atau kebahagiaan yang sebenarnya ya. Kalau misalnya kebahagiaan yang banyak orang inginkan gitu ya, seperti punya kekayaan yang luar biasa, besar dan sebagainya ya, kayak artis-artis ya, bahkan kayak yang orang-orang barat itu kan juga gitu ya, banyak kekayaan yang banyak punya kekayaan yang luar biasa, tapi tidak memiliki kebahagiaan ya. Orang-orang yang tadi dari mu'alafnya itu, mereka juga merasakan kehidupan yang begitu nikmat ketika mereka masuk ke dalam agama Islam ini gitu. Karena apa? Hubungan dia dengan Allah itu ya, bukan karena ada kekayaan atau istri dan sebagainya ya. Kalau kekayaannya hilang, istrinya hilang, kemudian semuanya dia nggak punya, kira-kira bisa bahagia nggak? Ya kan, nggak bahagia. Itu kebahagiaan yang semu gitu. Tapi ketika kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa juga merasakan kebahagiaan ya, karena dengan cara tadi Allah dekat sama kita, Allah Allah ridho ya terhadap kehidupan kita, disitulah terletak kebahagiaan kita. Karena walaupun kita nggak punya apa-apa gitu, walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya Allah. Disitulah kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah, edukasi yang luar biasa ya Kak hari ini. Ya, jadi seperti itu ya, cobaan hidupnya kita itu jangan pernah kita mengeluh ya. Seharusnya dengan cobaan itu kita bersyukur. Buktinya atau tandanya itu Allah sayang sama kita. Jadi seperti itu dulu ya teman kita. Iya, amin ya Allah, amin Allahumma amin. Semoga bisa jadi pelajaran ya, jangan mengeluh dengan kehidupan kita. Bersyukurlah apapun yang Allah berikan, itu adalah yang terbaik untuk hambanya. Insyaallah, jazakillah bi khair Kak.